Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Apa kabar? Harapan kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang keempat ini saya akan melanjutkan pertemuan yang ketiga kemarin, yaitu audit eksternal. Tetapi pada pertemuan kali ini kita membahas analisis kompetitif. Jadi audit eksternal itu mempunyai dua lingkup. Lingkup yang pertama atau bagian yang pertama adalah lingkungan kerja, dan bagian yang kedua adalah lingkungan sosial. Kedua lingkungan ini berada pada wilayah audit eksternal. Nah, apa toh yang yang dinamakan lingkungan kerja? Lingkungan kerja adalah elemen-elemen yang berada dalam satu lingkungan industri yang langsung berpengaruh maupun dipengaruhi oleh operasi utama perusahaan. Sedangkan lingkungan sosial adalah kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi dapat dan bahkan seringkali mempengaruhi keputusan-keputusan yang bersifat jangka panjang. Nah, perusahaan harus waspada dengan kedua lingkungan itu, karena kalau tidak nanti perusahaan akan ketinggalan oleh pergerakan lingkungan itu sendiri. Nah, dalam kaitannya kedua lingkungan ini, kita akan membahas tentang analisis kompetitif, mengetengahkan model kompetisi Porter. Terdapat 5 kekuatan. Yang pertama adalah ancaman masuknya pendatang baru. Para ahli mengistilahkan potensi masuknya pendatang baru. Yang kedua, daya tawar pemasok. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah intensitas persaingan. Kelima kekuatan itu kalau ditampakkan di dalam gambar akan nampak sebagai berikut. Jadi ancaman masuknya pendatang baru berkait erat dengan intensitas persaingan. Daya tawar pemasok juga berhubungan langsung dengan intensitas persaingan. Ancaman produk pengganti juga berhubungan dengan intensitas persaingan. Daya tawar pembeli juga berhubungan dengan intensitas persaingan. Baiklah, masing-masing 5 kekuatan ini akan kita bahas secara detail. Yang pertama adalah ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru itu siapa? Pendatang baru adalah perusahaan yang memasuki industri dengan membawa kapasitas dan teknologi baru, serta ingin memperoleh pangsa pasar yang baik sekaligus keuntungan yang menarik. Adanya pendatang baru tentu saja menjadi ancaman bagi perusahaan yang sudah ada dalam dunia industri, karena paling tidak
akan merebut calon pembeli, bahkan para pelanggan yang sudah ada di dalam perusahaan yang lama. Oleh sebab itu, perusahaan yang sudah lama atau sudah ada dalam industri harus berhati-hati. Bagaimana caranya supaya bisa menakut-nakuti pendatang baru? Yang pertama, perusahaan harus konsentrasi pada biaya. Bagaimana perusahaan dalam proses produksinya bisa menekan biaya sehingga biaya itu sangat efisien. Yang kedua, perusahaan yang lama itu punya yang kita istilahkan learning curve. Jadi artinya sudah belajar dengan pengalaman yang lama, dengan pasang surutnya, dengan ramainya dunia industri. Sedangkan perusahaan yang baru itu belum ada pengalaman sama sekali. Nah, dua kelebihan inilah yang bisa menjadi kekuatan bagi perusahaan yang lama jika tidak ingin pendatang baru itu menjadi sebuah ancaman. Kemudian yang kedua, daya tawar pemasok. Pemasok itu punya kekuatan yang sangat serius. Pemasok adalah institusi, perusahaan, atau orang-orang yang memberikan pasokannya, mungkin bahan baku dan yang lainnya, ke dalam perusahaan yang ada dalam industri. Nah, kekuatan tawar pemasok dapat menekan keuntungan industri jika perusahaan tidak bisa mencegah kenaikan biaya. Pemasok itu bisa menjadi sangat dominan, bahkan sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan itu sendiri. Jika pemasok itu memberikan pasokannya itu dominan atau melebihi 50% ke atas, maka menjadi bahaya bagi perusahaan karena perusahaan bisa sangat tergantung kepada keberadaan pemasok itu sendiri. Nah, strategi perusahaan biasanya bagaimana supaya daya tawar pemasok itu tidak tinggi. Caranya adalah perusahaan itu mempunyai banyak pemasok sehingga pasokannya itu tidak tergantung pada salah satu pemasok, bisa dibagi-bagi. Dengan begitu, pemasok itu tidak bisa menjadi dominan menyetir perusahaan. Ini adalah salah satu strategi dari perusahaan. Karena di dalam kenyataannya banyak perusahaan itu yang kalah dengan kekuatan pemasok hingga satu ketika justru perusahaan itu menjadi milik pemasok. Karena memang tidak hati-hati. Kemudian yang ketiga, daya tawar pembeli. Secara umum, pembeli akan selalu berusaha mendapatkan produk dengan kualitas yang baik dan biaya murah. Ini adalah teori umumnya begitu. Nah, kalau ada produk dengan harga tinggi tetapi kualitasnya tidak sepadan, tentu perusahaan atau pembeli itu akan menolak produk perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, semakin banyak pilihan bagi pembeli dalam dunia industri pada sebuah produk, maka pembeli akan punya daya tawar yang kuat. Oleh sebab itu,
Perusahaan harus hati-hati. Caranya bagaimana? Strategi perusahaan. Perusahaan harus berusaha bahwa produk yang dibuat itu punya ciri khusus yang dimaui oleh pembeli dan tidak tergantikan pada produk perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan harus berusaha menarik pembeli itu statusnya menjadi pelanggan. Kalau sudah menjadi pelanggan tidak berhenti sampai di situ, tapi perusahaan berusaha menjadikan pelanggan itu berubah statusnya menjadi pelanggan yang fanatik. Jadi pelanggan yang fanatik itu pelanggan yang sudah sangat-sangat kuat membeli, menjadi konsumen bagi perusahaan dan tidak mau beralih pada produk yang lain. Nah, ini adalah strategi dari perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan sekali lagi selalu berusaha meningkatkan konsumen itu menjadi pelanggan. Kalau sudah jadi pelanggan, ditingkatkan lagi menjadi pelanggan yang fanatik. Dengan pelanggan yang fanatik inilah tidak atau sulit kemungkinannya untuk berubah sekali lagi membeli pada produk yang lain. Dengan begitu daya tawar pembeli tidak kuat. Kemudian kita lanjutkan ancaman produk pengganti. Secara fungsional, produk pengganti itu mempunyai manfaat yang sama dengan produk asli. Jadi manfaatnya sama. Yang kedua, mempunyai kualitas dan harga yang lebih murah. Jadi manfaat produk yang dikonsumsi itu sama, tapi harganya lebih murah. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan perusahaan yang sudah berada dalam dunia industri. Oleh sebab itu, untuk menghambat produk pengganti itu caranya menjadikan ini konsumen menjadi pelanggan, pelanggan ditingkatkan statusnya menjadi pelanggan yang fanatik, sehingga berapapun produk yang dibuat oleh perusahaan, maka pelanggan yang fanatik itu tidak mau beralih pada produk yang lain, apalagi pada produk pengganti yang pada umumnya kualitasnya lebih rendah meskipun harganya lebih murah. Kemudian yang kelima adalah intensitas persaingan. Intensitas persaingan itu yaitu persaingan antar perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis. Nah, kalau di dalam dunia industri itu banyak perusahaan yang memproduksi barang sejenis, maka persaingan ini akan menjadi semakin tajam. Dan kalau sudah semakin tajam, selalu meningkat ketajamannya, satu ketika akan menjadi persaingan yang tidak efektif, yang justru akan merusak dari persaingan itu sendiri. Nah, apa yang dipersaingkan, apa yang menjadi kompetisinya? Yang pertama umumnya adalah perebutan posisi strategis. Ini umumnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis selalu berupaya merebut posisi yang strategis. Yang kedua, persaingan dengan menggunakan komposisi harga. Jadi jor-joran harga diturunkan dan seterusnya. Nah, harga meski diturunkan, kalau perusahaan itu tidak bisa menekan biaya, ya ini nanti jadi bumerang bagi perusahaan. Oleh sebab itu, orientasi biaya yang efisien itu adalah menjadi tujuan utama, sehingga harga itu bisa bersaing
dengan kualitas produk yang relatif bagus. Kemudian yang ketiga, persaingan dalam menampilkan iklan yang semenarik mungkin. Iklan yang saat ini up to date ya, yang sangat digandrungi. Misalkan baru-baru ini ada sinetron Ikatan Cinta lah, itu kadang-kadang pelakunya itu dibuat iklan supaya banyak yang tertarik pada iklan itu. Dengan begitu orang-orang yang gandrung akan penampilan dari iklan tersebut akan mencoba membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, persaingan dalam meningkatkan jaminan dan layanan konsumen. Kalau kita melihat misalkan produk jasa di bank-bank itu, wah luar biasa itu layanan terhadap konsumen. Juga pada perusahaan-perusahaan produk jasa yang lain, bahkan pada produk barang misalnya, sekarang itu layanan konsumen itu sangat ditonjolkan. Semuanya berpacu bagaimana supaya konsumen itu merasa terlayani dengan baik. Kemudian yang kelima, persaingan dalam membuat pengenalan produk baru. Inilah intensitas persaingan yang ada dalam dunia industri. Kemudian kita lanjutkan, sumber-sumber utama informasi eksternal. Jadi kalau ada 5 kekuatan kunci dalam persaingan kompetitif tadi, nah, sumber-sumber utama informasi eksternalnya apa? Sumbernya itu berasal dari 2. Yang pertama sumber yang dipublikasikan, yang pertama sumber yang tidak dipublikasikan. Nah, sumber yang dipublikasikan itu apa? Kita lihat satu contoh adalah jurnal, terbitan berkala, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, surat kabar, internet, dan lain-lain. Ini adalah merupakan sumber informasi strategi yang dipublikasikan. Selain ada sumber informasi yang dipublikasikan, juga ada sumber informasi yang tidak dipublikasikan. Umpamanya survei pelanggan, riset pasar, rapat pemegang saham, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Ini adalah sumber informasi strategi yang tidak dipublikasikan. Kemudian kita lanjutkan, hal apa yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan itu yang harus kita amati, yang harus kita cermati, yaitu tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Jadi 10 elemen inilah yang dibutuhkan oleh audit eksternal supaya nanti bisa diklasifikasikan. Kalau sudah begitu, mana kira-kira ancaman bagi perusahaan dan mana kira-kira yang menjadi peluang bagi perusahaan kemudian didaftar. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, manajer seringkali mengandalkan
ramalan yang dipublikasikan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal secara efektif. Sedangkan alat peramal secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknik kuantitatif yang berupa angka gitu ya, dan teknik kualitatif yang berupa narasi. Dua hal inilah yang biasa dipakai untuk menggali, dijadikan alat bagi perusahaan dalam memetakan ancaman maupun peluang yang akan muncul di kemudian hari. Kita lanjutkan. Nah, ramalan kuantitatif sangat cocok bila data historis tersedia dan bila ada hubungan antar variabel kunci yang diharapkan tetap sama di masa depan. Misalkan kita ingin menghitung ramalan penjualan tahun 2001. Nah, maka kita bisa melihat data-data tahun lalu. Misalkan kalau itu 4 tahun, kita lihat data penjualan tahun 2017, data penjualan tahun 2018, data penjualan tahun 2019, data penjualan tahun 2020. Maka itu kita pakai, kemudian kita pakai rumus Y sama dengan A plus BX. Maka nanti bisa kita ketahui ramalan penjualan tahun 2021. Bahkan kita bisa meramalkan volume penjualan tahun 2005 dan seterusnya. Inilah yang biasanya dipakai oleh para manajer. Dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lain yang tidak bisa kita paparkan pada pertemuan ini, tapi barangkali dalam diskusi nanti akan muncul dan kita bahas di sana. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulannya, 1. Audit eksternal merupakan bagian eksplisit dan penting dalam proses manajemen strategis. Yang kedua, audit eksternal memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak bergerak untuk mengidentifikasi, memonitor, dan memprediksi serta mengevaluasi kekuatan eksternal kunci dimungkinkan gagal dalam mengantisipasi kesempatan dan ancaman yang muncul. Saudara-saudara teman mahasiswa, saya pikir ini pertemuan yang bisa kita sampaikan, pertemuan yang keempat, dan insya Allah pertemuan-pertemuan yang lain akan kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lewat Google Classroom atau lewat WA dan lewat media lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.